Selamat datang di video ini. Jadi, perkenalkan saya Deborah Trivenata Lakua dan rekan saya, Anak Agung Lia Pratiwi, akan membagikan informasi terkait hasil roleplay rapat Panitia Farmasi dan Terapi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2020. Adapun agenda rapat sebagai berikut. Rapat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 11.00 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Yogyakarta. Rapat ini dipimpin oleh Dr. Putra SPKK. Rapat ini akan membahas mengenai perbandingan efektivitas, cost efektif, dan keamanan obat anti kolesterol atorvastatin versus rosuvastatin. Berikut adalah susunan acara rapat, yaitu dimulai dengan pembukaan dan sambutan, pemaparan hasil, diskusi atau sesi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan pembacaan kesimpulan dan doa penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan rapat atau ketua panitia, yaitu Dr. Putra SPKK. Nah, ini merupakan diagram efektivitas penggunaan obat golongan statin dalam menurunkan LDL kolesterol. Menurut penelitian Benner et al. 2014 menyatakan bahwa terapi rosuvastatin pada pasien baik dengan metabolic syndrome maupun tanpa metabolic syndrome menunjukkan proporsi tertinggi dalam mencapai target LDL kolesterol. Dengan demikian, rosuvastatin dapat dikatakan lebih efektif daripada atorvastatin dalam menurunkan kolesterol LDL. Berikut ini merupakan perbandingan perubahan persentase rata-rata pengukuran lipid setelah 2 tahun diberikan terapi golongan statin. Nah, di situ ada atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin pada pasien dengan metabolic syndrome dan tanpa metabolic syndrome. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terapi rosuvastatin paling baik dalam menurunkan kadar lipid dibandingkan dengan atorvastatin, pravastatin, dan simvastatin. Nah, ini perbandingan efektivitas antara rosuvastatin versus atorvastatin. Karena pada rapat ini kita hanya fokus untuk membahas kedua obat ini. Sebenarnya ini berkaitan dengan tabel pada slide sebelumnya. Jadi, pada pasien dengan metabolic syndrome, terapi rosuvastatin menunjukkan adanya penurunan kadar LDL kolesterol dan kolesterol total secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan statin lainnya. Sedangkan atorvastatin ditemukan sebagai terapi yang paling tidak efektif dalam menurunkan LDL dan kolesterol total dibandingkan dengan statin lain pada pasien dengan metabolic syndrome. Pada pasien tanpa metabolic syndrome, terapi rosuvastatin menghasilkan presentasi penurunan kolesterol total paling tinggi dibandingkan dengan statin lainnya. Sedangkan respon atorvastatin pada pasien tanpa metabolic syndrome berbeda dengan respon pada pasien yang mengalami metabolic syndrome. Jadi, atorvastatin berada pada posisi kedua setelah rosuvastatin dalam menurunkan profil lipid. Berikut ini perbandingan efikasi pada berbagai statin dalam dosis yang berbeda, yaitu dosis 10 mg, 20 mg, dan 40 mg
Pada tabel ini menunjukkan bahwa rosulvastatin pada dosis 10 dan 20 mg merupakan statin yang paling efektif dalam menurunkan kadar LDL dari kolesterol jika dibandingkan dengan atorvastatin dalam dosis 10 mg, 20 mg, dan 40 mg.